Oke, selamat datang kembali channel Mat Pro, teman-teman. Minggu lalu atau 5 hari yang lalu kita sudah belajar atau sudah menonton video di part 1 ya, di part 1 mengenai cara mencari kerusakan di PWM controller, IC PWM controller. Untuk kali ini kita akan lanjut ke part 2. Part 2 yang mengenai kapasitor ya, masih sama dengan yang lalu tentang power supply SMPS. Kali ini kita mau melihat jenis-jenis apa saja, kapasitor apa saja yang ada di SMPS, lalu apa fungsinya dan bagaimana cara membaca nilainya. Oke, teman-teman sahabat Mat Pro, kita tahu kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik ya. Jadi dia fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Jadi secara sederhana, sebuah kapasitor akan berfungsi untuk menyimpan energi untuk disalurkan kepada rangkaian lain atau kepada beban. Oke, sebelum kita lanjut lebih detail, kita akan coba dulu lihat jenis-jenis kapasitor ya. Ada banyak jenis-jenis kapasitor ya, tetapi ada berdasarkan beberapa apa namanya, berdasarkan struktur, berdasarkan polaritas, itu kapasitor dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, coba kita lihat dulu dari struktur. Untuk struktur itu maksudnya kapasitor itu dia mempunyai nilainya itu berubah atau tidak ya. Jadi ada yang pertama itu berdasarkan struktur itu jenisnya itu ada fix itu maksudnya nilainya tetap ya. Jadi nilainya tidak berubah-ubah, tetap. Kemudian yang kedua adalah variabel nilainya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah trim itu bisa diatur untuk nilai atau value tertentu yang diinginkan. Lalu yang kedua itu berdasarkan polaritas itu teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu ada bipolar taruh dua ya. Polar itu polaritas, jadi mempunyai dua polaritas ya, negatif dan positif. Lalu yang kedua adalah non polar atau tidak ada polaritasnya ya, jadi pada saat kita pasang itu bisa bolak-balik. Lalu yang ketiga adalah itu kapasitor dikelompokkan berdasarkan material dan mekanikal ya. Jadi berdasarkan material yang dipakai untuk membuat kapasitor. Yang pertama itu ada kapasitor keramik, yang kedua kapasitor film, yang ketiga kapasitor power film, kapasitor elektrolitik itu yang keempat, dan yang kelima yang kapasitor paper ya, atau kertas ya. Sebenarnya masih ada beberapa jenis lagi, tapi untuk yang umum digunakan adalah yang 5 jenis ini ya. Coba kita lihat dulu itu kapasitor apa saja yang ada di SMPS ya, di power supply SMPS. Kebetulan kita masih punya power supply SMPS ya, seperti yang beberapa hari lalu ya kita tunjukkan. Lalu kita siapkan lagi satu lagi power supply yang SMPS yang berbeda ya, seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya power supply-nya nih. Waduh, ini power supply-nya lumayan unik ya. Unik power supply-nya. Jadi ini contohnya nih. Power supply 150 watt, PSU 41, input 100 sampai 120, ada 230, 240, 2,5 volt ampere ya. Kemudian frekuensinya bekerja di 50-60, outputnya itu 38 ya. Jadi 38 volt ya. Jadi ini power supply khusus ya. Jadi 150 watt. Jadi teman-teman bisa lihat besarnya hanya seperti ini nih, sebesar ini. Kalau yang ini tempo hari, ini power supply SMPS yang outputnya 10 ampere ya, 10 sekian ampere ya, dengan tegangan output 13,9. Oke, kita mau lihat dulu tadi itu kapasitor berdasarkan fix. Jadi semua yang kapasitor yang di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah semua jenis kapasitor fix ya. Jadi kita kebetulan di sini tidak ada kapasitor yang variabel atau trimmer. Jadi semua yang fix.
Lalu berdasarkan polaritas, ini ada yang punya polaritas, lalu ada yang non polar. Nanti kita lihat satu-satu ya. Kita mau lihat dulu contoh sebelum kita masuk nanti di SMPS nya. Kita mau lihat dulu yang bipolar contohnya seperti ini. Ini adalah kapasitor elektrolitik ya, elektrolitik kapasitor yang ada polaritasnya nih. Ini kebetulan ini dipakai untuk SMPS yang dayanya cukup tinggi. Jadi dia, kalau teman-teman bisa lihat, 10.000 mikrofarad min 10 plus 50%. Jadi ada toleransi ya. Kemudian di bawahnya ada 100 volt DC. Nah, UPMate. Jadi karena unitnya besar, nah ini printnya dimuat ya, di bodinya itu dibuat ya. Lalu contoh lain ini masih elektrolitik kapasitor ya, elektrolitik kapasitor 470 mikro 400 volt ya. Lalu di sini ada mereknya Nichicon. Kemudian ditulis di sini ada 105 derajat C, derajat Celcius ya. Nah, ini temperatur kapasitornya maksimum 105 derajat Celcius, 470 mikrofarad kapasitasnya dengan tegangan maksimum 400 volt. Oke. Itu sama semua ya yang lain ya. Nanti kita cek satu-satu dulu. Jadi tadi itu semua yang fix. Lalu ada bipolar dan non polar, kemudian keramik, kapasitor film, power film, elektrolitik, dan paper. Nah itu ya. Jadi kita coba lihat dulu yang non polar. Non polar ini, non polar kebetulan enggak ada ya, tapi biasanya seperti ini ya. Ininya ini polar tapi dia bentuknya seperti ini. Ini bipolar ya. Kemudian kapasitor keramik. Kapasitor keramik, mana dia kapasitor keramik di sini? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kapasitor keramik. Kapasitor keramik ya. Nah, ini dia nilainya, nanti bisa di ini ya. Kecil ya. Lalu kapasitor film. Kapasitor film ini ya. Ini kapasitor film ya, kapasitor film. Lalu ini juga kapasitor film ya. Lalu ini kapasitor film. Nah, ini kapasitor film juga. Nah, ini kapasitor film ya. Jadi ada beberapa. Kemudian power film sama film sama ya. Jadi dia ada jenisnya hampir sama ya. Ini contohnya mereknya Wima 2,2 mikrofarad MKP4 400 volt. Nanti kita kasih tahu ya, ini artinya apa. MKP 4 lalu 400. Ini ada tegangannya ya. Tegangan DC kalau nggak salah ini. Ya 220 mikro. Oke. Kemudian kapasitor elektrolitik. Oke, kapasitor elektrolitik ini. Elektrolitik biasa disebut elko ya. Elektrolitik kapasitor itu ada 3 jenis ya. Elektrolitik kapasitor ada jenis, ada yang aluminium elektrolitik kapasitor. Nah, ini termasuk aluminium elektrolitik kapasitor. Kenapa disebut aluminium? Karena di dalam ini di elektriknya itu ada dibungkus dengan aluminium ya. Antara di elektrik itu dibungkus dengan aluminium, dan di sisi luarnya juga switcase-nya juga dibungkus dengan aluminium. Kemudian ada yang tantalum. Tantalum kebetulan biasanya kecil-kecil ya. Ini tantalum. Ini contohnya nih tantalum. Nah, kemudian ada lagi yang niobium ya. Niobium ya. Jadi teman-teman bisa lihat elektrolitik kapasitor itu ada 3. Jadi yang mempunyai polaritas itu adalah elektrolitik kapasitor ya. Nah, yang pertama itu biasa kita sebut elko, itu biasanya dari aluminium. Kemudian ada tantalum, juga ada polaritasnya negatif dan positif. Elko atau yang aluminium elektrolitik ada positif dan negatif. Dan niobium kapasitor. Nah, simbolnya seperti ini, ada simbol plus dan min.
Nah, ini simbolnya ya. Kemudian yang keramik ya, keramik kapasitor, keramik kapasitor itu, nah simbolnya seperti ini. Jadi dia nggak ada tanda plusnya karena bisa dipasang bolak-balik ya. Keramik itu termasuk non polaritas karena tidak mempunyai polaritas negatif dan positif, bisa dipasang kebalik. Kemudian jenis-jenis kapasitor keramik itu ada LED disk. LED disk itu seperti ini dia, jadi yang bentuk disk ya. Nah, jadi dia ada lempengan gini, itu namanya disk. Kemudian surface mount itu yang kecil, biasa di SMD ya. Surface mount maksudnya SMD biasanya. Di sini nih yang kecil-kecil nih, ada nih kapasitor nih. Ini keramik ya. Ini surface mount kapasitor ya, keramik juga ya, biasa untuk yang SMD. Kemudian ada microwave bar. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang keramik. Nah, yang keramik tadi kita lihat jenisnya ada yang keramik berdasarkan material. Jadi material maksudnya adalah dielektrik yang dipakai untuk membuat kapasitor itu menggunakan keramik. Kemudian ada yang menggunakan aluminium atau elko, nanti dia ada cairan ininya ya, elektrolitnya ya. Kemudian kapasitor film itu menggunakan lapisan film tipis yang digulung ya. Kemudian ada power film juga, kemudian ada yang paper contohnya seperti ini ya. Ini kapasitor kertas ya, paper ya. Ini contohnya. Oke. Lalu ada tadi kapasitor keramik, ada kapasitor film, terus ada power film, ada kapasitor elektrolitik, ada kapasitor kertas. Lalu kegunaan apa namanya, kapasitor berdasarkan jenisnya ya. Untuk yang keramik itu biasanya dipakai untuk reduce ya, reduce RF noise ya. RF itu frekuensi radio ya, radio frekuensi untuk noise. Kemudian untuk rangkaian resonansi, biasanya untuk resonansi. Kemudian rangkaian NC, neutralizing kapasitor. Nah, modelnya yang disebut seperti ini, SMD seperti ini. Oke, untuk yang keramik ini untuk di power supply SMPS dia fungsinya sebagai apa ya? Oke, kita lihat dulu di mana di sini power supply, di mana di sini kapasitor keramik. Oke, kalau kita lihat kapasitor keramik ini untuk di power supply SMPS seperti ini biasanya nggak terlalu banyak ya, tapi kita bisa lihat yang ini yang warna biru ya. Jadi yang warna biru ini, yang warna biru ini ya kapasitor keramik ya. Ini kapasitor keramik. Lalu ini ada kapasitor keramik kecil. Lalu di dalam juga ada ini warna biru ya, itu keramik ya yang bentuk disk. Lalu ini lagi nih keramik nih. Nah, ini tetapi ada banyak yang sebenarnya warnanya ya, biasanya warnanya ada warna coklat, hijau dan biru, itu yang keramik ya. Kemudian yang mirip keramik itu ada yang seperti ini coklat ini ya, sering disebut Mylar ya. Ini kapasitor Mylar ya, Mylar sama seperti ini untuk kapasitas gede. Kemudian yang tantalum yang ini, yang tantalum ya. Di power supply SMPS kita bisa lihat keramiknya, yang disk di bagian sisi atas biasanya karena dia akan solder nanti menembus papan PCB-nya. Lalu untuk keramik yang berbentuk SMD biasanya ada di belakang ya, di bottom PCB nih. Ini yang warnanya agak coklat-coklat itu adalah kapasitor keramik. Nah, kita coba lihat di
power supply yang satu lagi di sini juga sama. Yang biru ini adalah ini varistor ya. Dari keramik itu ada di bagian dalam ya. Ini coklat ya, ada di bagian dalam ya, coklat. Itu ada bagian dalam coklat ini nih, keramik ya. Jadi di bagian blok power supply SMPS kapasitor keramik ini biasanya fungsinya tadi itu ada reduce RF noise ya. Itu apakah di power supply SMPS fungsinya sebagai untuk mereduce noise frekuensi tinggi? Bisa ya, ada ya untuk noise frekuensi tinggi dari yang disebabkan oleh perangkat lainnya. Lalu yang rangkaian resonansi ya, tampaknya untuk rangkaian resonansi tidak di bagian power supply SMPS ya, tapi di sini NC ya, neutralizing kapasitor, biasanya fungsinya itu banyak di power supply SMPS itu sebagai neutralizing kapasitor. Jadi dari rangkaian biasanya dia hubungkan ke ground untuk membuang ripple ya atau noise dalam skala kecil. Lalu untuk yang elektrolitik tadi ini kegunaannya adalah kapasitas besar ya, kemudian filter ripple voltage ya. Jadi dia untuk memfilter tegangan ya untuk frekuensi rendah, kemudian menurunkan atau menekan noise ya pada audio ya, misalnya amplifier atau yang disebabkan oleh power supply ya. Kemudian smoothing input in dan out ya. Jadi smoothing itu untuk biasanya dipakai untuk power factor correction ya, smoothing dan coupling ya. Lalu coupling itu di mana ya? Kalau di bagian power supply ini coupling biasanya di bagian mana? Coupling kapasitor kalau kita lihat dia ada di bagian dia biasanya setelah optocoupler ya. Nah ini dia nih, ini sebagai ini ya. Jadi dia setelah optocoupler ya. Kalau kita flashback beberapa hari lalu kita bagaimana kita mengenal blok-blok SMPS, kita lihat bahwasanya di sini ada coupling kapasitor ini ya. Nanti bisa dilihat di video yang lain, itu fungsinya masing-masing ini ya. Ini ada filter, ada rectifier, ada proteksi, ada switching MOSFET, kemudian ada PM di sisi bawah, dan kemudian ada PFC ya, power factor correction, kemudian ada filter output, ada rectifier output ya. Nah untuk yang power supply SMPS ini biasanya selalu ada, kita lihat kapasitor ya, kapasitor yang gede ini yang gede. Untuk yang ini ada dua ya, 1, 2. Lalu untuk yang model ini hanya 1 ya, karena dayanya yang dihasilkan untuk outputnya itu berbeda, jadi ini pakai 2 ya. Nah kenapa elektrolitik ini kapasitornya besar ya, karena memang kapasitasnya besar ya. Kalau untuk yang keramik biasanya nilainya itu rata-rata di bawah 1 mikro ya. Keramik, milar, tantalum biasanya nilainya di bawah 1 mikro seperti ini. Makanya dia kecil ya, jadi untuk tegangan biasanya tergantung bisa ya. Kalau untuk AC bisa 250 volt, 400 volt, tapi untuk kapasitas biasanya keramik, tantalum, kertas atau milar itu biasanya di bawah 1 mikrofarad, dan dia biasanya tidak ada polaritas ya, bisa dipasang bolak-balik ya. Jadi kenapa kecil? Karena memang kapasitasnya kecil. Itu kenapa
kapasitor elektrolitik itu besar karena memang kapasitas besar ya. Dipakainya untuk menyimpan muatan yang cukup besar dan punya polaritas ya. Kemudian kita lihat di sini ada elko. Ini ada yang kakinya yang pendek ya. Ada yang pendek. Ini namanya biasanya snap in. Jadi ini yang model murbaut ini seperti ini yang kalau untuk ukuran besar. Kemudian yang seperti ini kakinya pendek tapi ini masih dipasang ya PCB mount ya. Jadi PCB mount maksudnya masih dipasang di PCB, dia ada lubangnya. Masih sama ini ya. Ini ya. Lalu yang ini kapasitor juga sama, elektrolitik aluminium kapasitor. Nah ini ada untuk polaritas biasanya ada 2, tetapi ada beberapa kapasitor yang menggunakan 3 ya. Sebenarnya ada 1 yang tidak dipakai ya. Jadi ada negatif, positif, dan 1 NC ya, not connected ya. Tetapi di PCB biasanya disolder supaya biasanya disambungkan ke ground atau memang tidak menggantung ya. Jadi nggak dikonek kemana-mana, hanya sebagai supaya kapasitornya terpasang kuat ya. Nah ini yang kaki pendek ya, namanya biasanya disebut snap-in. Lalu ini ada yang kaki panjang ini ya, kaki panjang yang ini nih, yang radial gini ya, yang yang aksial ya namanya. Nah seperti ini nih kapasitornya yang nanti masih di PCB, contohnya seperti ini 100 volt 1000 mikro, nanti dipotong ya. Nah itu semakin kecil kapasitornya berarti itu kapasitasnya semakin kecil ya, dan tegangannya biasanya semakin kecil, ini kecil. Nah itu elektrolitik kapasitor. Yang tantalum tadi elektrolitik kapasitor juga, ini untuk tantalum ya. Kemudian kapasitor keramik kita sudah lihat, kapasitor elektrolitik kita sudah lihat. Kita mau coba lihat kapasitor film dan power film. Nah power film dan film, nah ini dia nih, ini kapasitor film ya. Teman-teman bisa lihat ya, WIMA 2,2 mikrofarad 400 volt MKP ya. MKP coba kita lihat di bagian power supply yang mana dia. Nah, ini dia ya. Ini warna hitam, ya. Itu kapasitor film. Kalau di sini ini warna abu-abu ya. Ini kapasitor filmnya. Kapasitor film. Nah ini kita lihat contoh, ada macam-macam ya. Ada warna biru, ada warna merah. Ini warna merah, lalu ada warna abu-abu ya. Ini abu-abu seperti ini. Tergantung mereknya. Lalu ada yang kuning ya. Ada yang kuning seperti ini. Nah, lalu ada yang seperti ini ya. Lalu ada yang biru juga ya. Ada yang biru, itu hanya warna saja ya. Nah, lalu ada yang seperti ini kuning nih. Ada ininya, labelnya ya, di printable ya. Kemudian ada yang seperti ini, yang film, yang bentuk tabung ya. Jadi untuk kapasitor film dan power film itu ada bermacam-macam sebenarnya yang jenisnya ya. Tetapi di power supply SMPS biasanya dia selalu ada yang berfungsi sebagai tadi untuk film itu sebagai filter ya. Untuk filter biasanya dipakai di power supply SMPS. Oke, kita mau lihat dulu yang filmnya jenisnya apa saja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nanti di videonya, nanti akan kita videonya diikuti, nanti akan kita buat keterangan-keterangan di videonya ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu film kapasitor atau power film itu ada beberapa macam ya, dan yang umum dan yang sering dipakai adalah yang ini ya. Yang pertama adalah MKP ya.
MKP atau metallized polypropylen ya. Jadi dari materialnya itu untuk dielektriknya menggunakan polypropylen. Polypropylen ini adalah plastik ya, plastik termoplastik ya, yang tahan panas ya. Kemudian MKT, metallized polyester foil ya, itu MKT. Contoh MKP ini, MKP adalah ini ya, MKP adalah ini MKP ini. Kemudian ini MKP. Jadi dia dielektriknya ini atau suitcase-nya ini, pembungkus ini menggunakan termoplastik ya. Kenapa pakai yang film polypropylen? Karena memang dia sifatnya tahan panas gitu. Jadi dia tahan panas ya, untuk kapasitas kecil tapi dengan tegangan besar. Dia ukuran seperti ini kecil, enggak terlalu besar seperti kapasitor yang ini biasanya. Jadi dibikin dari bahan polypropylen ya. Jadi polypropylen adalah termoplastik yang tahan panas. Itu MKP. MKP ini juga MKP ya. Ada tulis tuh MKP. MKP apa tadi? MKP metallized polypropylen ya. Jadi suitcase-nya ini MKP biasanya ada tulis, tapi untuk yang kecil biasanya tidak ditulis ya, karena memang agak muat ya printnya ya. Tapi ini ada ditulis tuh jenisnya MKP, Wima mereknya, materialnya MKP metallized polypropylen, kemudian tegangannya ada 400, kapasitasnya 2,2 mikrofarad. Kemudian ada MKT. MKT hampir sama dengan MKP ya. Nah, ini MKT tidak ada di sini. Kemudian MKC. MKC itu menggunakan polikarbonat foil. Nah, ini contohnya nih. Tampak dia memang sama dengan MKP, tetapi ini kalau kita pegang dia seperti ada lembek, tapi dia lebih kuat ya. Ini masih lebih tahan panas dibanding yang MKP ya. Jadi jenis kapasitor film yang paling bagus itu, yang paling tahan panas itu adalah MKC. Nah, seperti ini contohnya. Dan biasanya warnanya unik ya, kuning, oranye. Nah, ini MKC. Nah, untuk yang model ini juga MKC ya. Ini MKC nih. Jadi dia suitcase-nya itu ada kayak serat-serat gitu. Ini termoplastik juga ya. Nah, MKC. Jadi dia dari polikarbonat. Kemudian MKS polistiren. Nah, jadi dari polimer ya, dari polimer dia nggak ada di sini. Kemudian MKI ya, MKP dengan sulfit ya. Jadi dia MKP ini biasanya ditambah dengan sulfit itu, nanti biasanya ditulis di sini MKI. Tapi itu jarang ya untuk fungsi-fungsi tertentu. Kemudian FKP itu metal foil ya. Metal foil itu atau polypropylen ya, dan polypropylen itu lembar logam tipis ya. Yang FKP biasanya yang sama ya, seperti ini juga dibungkus dengan lembar logam tipis untuk dielektriknya dan suitcase-nya. Itu sama dengan FKC. Jadi FKP itu adalah metal foil dan polypropylen. Jadi MKP tambah metal foil ya. Kemudian FKC adalah metal foil tambah polikarbonat ya. Itu FKC. Kemudian polikarbonat ini dianggap bagus karena paling tahan panas. Memang semua yang polypropylen itu tahan panas, tapi yang paling bagus itu adalah yang model FKC ini. FKC dan MKC ya. Ini MKC. Jadi super durability ya. Jadi dia tahan lama karena dia tahan panas, sehingga dia dengan bahan polikarbonat diharapkan bisa tahan panas dan tahan lama. Nah, itu jadi bisa sampai 10 sampai 20 tahun ya untuk masa ininya. Tapi kalau misalnya untuk kapasitor elko seperti ini ya, kemungkinan besar tidak bisa ya, tidak tahan sampai selama daya tahannya untuk FKC atau MKC ya. Ini yang elektrolitik, yang elko. Itu tadi jenis-jenis kapasitor film. Nanti teman-teman videonya jangan di skip, bisa
dilihat ya, nanti videonya akan kita bikin keterangan-keterangan ya. Lalu di mana tadi yang MKC, ini yang ini MKP semua ya. Jadi di power supply SMPS yang ini kita hanya temukan MKP. Ini MKP nya ada 2, yang besar 1 2. Kemudian di sini ada lagi di sisi dalamnya ini ya, ada dalamnya. Kemudian yang kapasitor power supply yang satu lagi ini ada yang hitam ya, ada yang hitam, ada hitam juga, ada yang kecil. Lalu di dalam juga ada yang warna biru, ada warna merah yang 5 ya. Nah itu MKP semua. Jadi rata-rata power supply SMPS yang model kotak ya. Kalau teman-teman temukan kapasitor kotak itu biasanya kalau tidak MKT, MKC atau MKP ya. Tetapi untuk power supply yang kualitasnya high ya, high quality biasanya sering menggunakan MKC. Tapi untuk standar yang seperti ini biasanya paling pakai MKP karena memang dari segi harga dia lebih mahal untuk yang MKC. Untuk yang kualitas lumayan bagus biasanya pakai MKT ya. MKT juga ada yang modelnya seperti ini. MKT yang model-model seperti ini ya, mirip-mirip keramik ya. Jadi untuk yang ini kita hanya temukan MKP. MKP itu di bagian mana? MKP itu kita temukan di bagian ini proteksi, setelah proteksi ya. Jadi di bagian MI filter ya. Ini MI filter, ini ada induktor, ini kapasitor, MKP. Lalu di filter setelah rectifier tingkat pertama. Nah, di situ kita temukan MKP. Nah, untuk yang ini juga ada di MI filter juga ya, masih dekat ke sumber tegangan 220 volt ya. Jadi ini induktor, ini kapasitor, dia bekerja bersama untuk filter tegangan atau MI filter. Lalu di bagian tengah juga ada untuk PFC atau correction juga ya. Nah, itu untuk MKP fungsinya di power supply SMPS. Lalu untuk yang elektrolitik tadi ini untuk filter ya, untuk filter tegangan frekuensi rendah. Nah, ini biasanya untuk filter tegangan 280 ya atau 220 volt yang dari MI ini masuk dari input ini akan difilter dengan kapasitor ini setelah disiarahkan oleh rectifier pertama ini ya. Rectifier pertama ini setelah masuk dari sini proteksi, filter, MI filter, rectifier, kemudian PFC power factor correction, kemudian ini filter pakai elko ya, filter DC pakai elko, belum benar-benar DC jadi masih ripple ya. Untuk yang ini juga sama, dioda rectifiernya ditaruh di sini yang ada X ini semua ya. Itu untuk elektrolitik. Nah, bagaimana cara membaca kapasitor? Kita tadi sudah lihat beberapa jenis kapasitor yang umum digunakan di power supply SMPS dan di device lain ya. Jadi untuk yang film itu ada berapa? Ada 7 ya. MKP, MKT, MKC, MKS, MKI, FKE, FKC ya. Ini untuk yang film kapasitor dan power kapasitor ya. Itu dikategorikan berdasarkan jenis dielektriknya ya, material dielektriknya ya. Dan semuanya untuk yang film kapasitor ini dan power film ini adalah non polaritas. Kemudian elektrolitik tadi yang ada yang aluminium itu elko, kemudian ada tantalum dan niobium ya, itu pakai polaritas ya. Jadi kegunaannya bisa dilihat lagi nih, kapasitasnya bisanya besar untuk ripple tegangan frekuensi rendah, mereduce noise dan smoothing ya untuk power factor correction. Kemudian di keramik itu ada yang disk, ada yang bulat ya, kemudian ada yang SMD di belakang PCB biasanya, kemudian ada microbar. Fungsinya untuk NC ya, neutralizing capacitor, dan reduce noise untuk di SMPS. Itu berdasarkan material pembuat kapasitor itu sendiri. Kalau untuk dari jenis
polaritas ada non-polar dan bipolar. Apakah dari nilai dan struktur nilainya ada yang nilainya menetap dan bisa berubah ya, fixed variable dan trimmer ya. Jadi ada berdasarkan material, ini banyak nih, keramik, film, power film, elektrolitik dan kertas ya. Itu udah ditinjau dari beberapa jenis ya materialnya dan nilai berubah. Lalu kita akan masuk bagaimana cara membaca kapasitor ya. Kalau untuk kapasitor elektrolitik biasanya karena badannya atau bodinya sudah besar, biasanya di print di bodinya itu seperti ini, 1 0 0 0 0 mikro ya. Mikro kadang ada yang ditulis dengan U ya, U 1000 10.000 mikrofarad. Lalu di sini ada minus 10 plus 50%, artinya kapasitas kapasitor elektrolitik aluminium ini bisa berkurang kira-kira 10% sampai bertambah 50%, itu masih dianggap normal ya. Lalu tegangannya adalah 100 volt DC. 100 volt DC ini adalah tegangan maksimum di mana tegangan ini akan aman disambungkan ke kapasitor sehingga dielektriknya itu, elektrolitnya itu dan aluminiumnya itu tidak rusak ya. Kalau misalnya disambungkan tegangan di atas 100 volt. Nah, di sini dicantumkan 100 volt tetapi diberikan tegangan misalnya 150 volt, nanti kapasitornya akan pecah ya atau meledak ya, karena memang melampaui kemampuan dielektriknya untuk menahan tegangan ya, sumber energi. Kemudian pembuatnya dari negara mana biasanya dicantumkan ya. Ini untuk kapasitor BHC ya, BHC. Lalu biasanya di sini ada ditulis polaritasnya tuh, ada positif yang sebelah kanan, negatif sebelah kiri ya. Ini yang ukuran besar. Nah, kita coba lihat yang elektrolitik yang lain lagi. Ini untuk merek Nichicon yang umum digunakan di pasaran. Ada Nichicon, itu mereknya 105 derajat Celcius adalah temperatur maksimum yang bisa ditahan di elektrik daripada kapasitor sehingga kapasitor aman ya. Jadi temperatur kerjanya itu. Jadi kalau misalnya temperaturnya yang masuk melampaui 105, itu kapasitor akan meledak. Kemudian kapasitasnya adalah 470 mikrofarad UF ya. Mikrofarad tegangannya adalah 400 volt. Dengan kaki yang snap ini ya, tidak perlu dipotong. Lalu ada lagi yang seperti ini yang kakinya panjang, jadi setelah dipasang bisa dipotong lagi nih. 100 volt 1000 mikro, merek ini seri ASP ya, Chemicon. Ini kapasitor Chemicon ya, ada ditulis karena memang bodinya gede dengan kapasitas gede mikro, jadi ukuran kapasitornya juga besar ya, karena kapasitansinya besar, ukuran kapasitornya besar dan bodinya besar sehingga nilainya bisa dicantumkan. Tetapi untuk ukuran-ukuran yang kapasitor yang kecil biasanya tidak bisa ya, nggak muat dia ada pakai kode ya. Lalu kita masuk ke kapasitor keramik, bagaimana cara membacanya ya. Nih kalau dilihat ini contohnya ya, ada ditulis ya tegangannya berapa ya. Jadi supaya lebih jelas di sini udah ada ditulis. Oke, kita mau lihat dulu yang ini ya. Nih. Jadi kalau di body ini ditulis, kalau di bodinya ditulis misalnya 103K63 misalnya, itu yang 10 itu 2 digit pertama itu adalah kapasitasnya ya, sama dengan 10. Lalu yang digit ketiga ya, yang 3 itu adalah faktor pengali ya. Jadi faktor pengali 10 pangkat 3 ya, karena dia angka 3, 10 pangkat 3 PF atau picofarad. Kenapa pakai picofarad? Jadi semua kapasitor keramik, film dan yang non polar biasanya
Selain elektrolitik biasanya dia patokannya itu picofarad ya, faktor pengalinya. Jadi kalau 103 itu nilainya 10, angka 3-nya ini, angka 3 ini adalah faktor pengali. Jadi 10 pangkat 3 kali picofarad. Picofarad itu adalah 10 pangkat minus 12. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 12 adalah, kalau secara matematisnya jadi dikurang ya. Jadi 10 pangkat minus 6 ya. Jadi 10 pangkat minus 6 ya. Minus 9. Ya tadi sorry ya, minus 9 ya. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pakai kali picofarad, 10 minus 12 sama dengan 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9 adalah nanofarad. Ya, jadi tegangan ini, yang tegangan kerjanya adalah tegangan maksimum 63 volt. Kemudian K itu adalah toleransi ya. Toleransinya 10% kapasitas. Jadi bacanya adalah 10 kali 10 pangkat 3 picofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 kali 10 minus 12 farad sama dengan 10 kali 10 minus 9 farad sama dengan 10 nanofarad. 10 nanofarad. Jadi 10 nanofarad ya. Jadi kalau ditulis di kapasitor MKC atau MKP ini ada 103 atau di keramik, berarti itu nilainya 10 nano. Ini yang angka itu K itu toleransi ya. Kemudian yang terakhir itu tegangan kerjanya maksimumnya ya. Kemudian kita coba lihat lagi untuk yang ini ya. Ini tadi kita udah lihat, kita contoh lagi. Nah ini kalau ditulis 105J 400 ya. Tadi yang 2 digit pertama itu kapasitasnya 10. Kemudian 5 itu adalah faktor pengali 10 pangkat 5 picofarad. Artinya 10 pangkat 5 kali 10 pangkat minus 12 ya. Jadi yang terakhir yang J adalah toleransi 5%, tegangan maksimumnya adalah 400 volt ya. Kemudian cara bacanya seperti ini. 10 kali 10 pangkat 5 picofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 kali 10 kali minus 12 farad sama dengan 10 kali 10 minus 7 ya. Jadi yang negatif positif dari pangkatnya itu jadi dikurangkan aja, jadi minus 7 farad sama dengan 1 pangkat minus 6 ya. Farad sama dengan 1 mikrofarad. Jadi 1 mikrofarad ya. 105 itu 1 mikrofarad dengan toleransi 5%, 400 volt. Nah, toleransi biasanya yang umum digunakan adalah J itu 5%, K 10%, M 20%, G 2%, F 1%, D 0,5%. Sebenarnya masih ada 0,25 dan 0,1 ya. Yang umum di pasaran biasanya J, K dan M ya. Nah, jadi seperti ini 105 1 mikrofarad, 104 sama dengan 0,0.1 mikrofarad sama dengan 100 nanofarad sama dengan titik 1 mikrofarad ya itu ya. Jadi kalau teman-teman temukan kapasitor ditulis di bodinya titik 1 mikrofarad, itu artinya 100 nanofarad ya, atau 0,1. Jadi nolnya enggak ditulis ya. Kemudian 103 sama dengan 10 nanofarad atau 0,01 mikrofarad. 102 adalah 1 nanofarad, 101 adalah 0,1 nanofarad. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di ininya biasa ditulis ya. Kemudian ada tegangan yang kapasitor film ini atau keramik ini biasanya ada tegangan yang dipakai buat DC dan buat AC. Kalau ini biasanya ada ditulis dipakai buat AC ya, untuk tegangan AC. Jadi karena memang dia untuk filter ME filter yang sebelum tegangan input dari 230 atau 220 itu belum disyaratkan dia sudah masuk kapasitor ini. Di sini biasanya ada ditulis 270 volt AC atau 300 volt AC. Sama juga ya. Sama seperti ini juga ya. 275
volt AC ya. Jadi ini masuk tegangan 275 volt AC masih aman ya. Ini juga, tapi ada yang dipakai buat DC juga. Nah, dipakai buat DC, tapi ya, sebenarnya bisa dipakai buat AC juga, AC DC, tapi biasanya kalau ditulis itu untuk DC berarti dipakai untuk bagian DC saja. Biasanya untuk MKC itu ada dibuat untuk hanya DC saja ya. Kemudian ini adalah milar ya, untuk apa namanya, milar ini biasa dipakai untuk motor ya, biasanya banyak dipakai untuk motor ya, sama dengan keramik ya. Ini biasa dipakai untuk tegangan 400 volt, 450 volt, 600 volt, kemudian 1000 volt, 1200 ya, tegangannya tinggi ya, biasanya untuk motor listrik ya, atau mesin bor biasanya pakai ini. Untuk yang seperti ini kapasitasnya biasanya paling 2,2 atau 4,7 mikro. Nah, dengan seperti ini ya. Jadi untuk ukuran 2,2 mikro sampai 4,7 mikro ukurannya cukup besar ya, yang milar atau keramik ya. Tetapi untuk elektrolitik 2,2 itu masih kecil sekali ya. Jadi kecil sekali ya. Kenapa? Karena memang untuk yang elektrolitik ini biasanya udah dicantumkan temperaturnya itu biasanya 85 sampai 105, tetapi ada yang biasanya 125. Untuk ultra kapasitor biasanya sampai 125 derajat Celcius. Tapi untuk yang MKP ini tadi, MKC yang polipropilen atau polikarbonat ini, itu temperaturnya bisa tinggi sekali ya, bisa sampai 300-400 derajat Celcius. Dia masih belum pecah ya, karena memang dia tahan panas sehingga dia bisa tahan lama. Jadi teman-teman sahabat Matpro, kira-kira seperti itu untuk kapasitor. Nanti jangan di skip ya. Untuk detail nanti ada contoh apa namanya, detail deskripsi nanti akan kita buatkan di bagian deskripsi dari video. Teman-teman bisa baca ya secara ringkas dan gamblang ya, bukan secara detail. Jadi di video nanti jangan di skip videonya, kita akan buat ini. Jadi ini contoh power supply ya, SMPS. Ini yang 150 watt tadi ya, dengan output 38 volt. Kenapa 38 volt? Karena memang fungsinya memang khusus ya. Kalau untuk yang umum biasanya kan 12, 24 atau 30, tapi ini 38, ada yang 18 ya. Khusus ini power supply SMPS. Tapi secara prinsip kerjanya blok dan komponen tidak jauh berbeda ya. Yang membedakan adalah pemilihan dari komponen-komponennya ya. Untuk power supply SMPS yang mahal tentu saja biasanya pakai komponen yang kualitasnya bagus ya. Contoh kualitas yang bagus itu adalah seperti ini nih ya. Ini salah satu contoh ini ya. Ini BC ya, BC komponen ya. Ini BC ini dulu produksi Philips ya. Kemudian yang dari Eropa punya ya, sama seperti ini juga ya. Yuka BHC, ini Yuka Made ya, bukan yang dari China ya. Ini Yuka Made. Jadi kualitasnya memang komponen yang dipakai itu bagus. Ini contohnya, ini yang biru ini adalah BC atau Philips ya. Kemudian induktornya juga bagus ya. Ini ada bareknya yang bagus semua dari trapo, kemudian MOSFET-nya yang bagus sehingga output yang dihasilkan juga bersih, dan powernya juga, power output biasanya tinggi, sehingga harga juga lebih mahal dibandingkan yang biasa-biasa. Biasanya dia pakai yang kapasitor yang biasa saja ya. Ini contoh dari kapasitor yang MKP, tapi kualitas mungkin ya sedang lah ya, nggak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek ya. Tapi untuk yang bagus contohnya ini ya, Wima, ini contoh bagus ya. Nah, kita bisa lihat dari fisik ya, dari nilai akan dicantumkan tadi, dari fisik, dari merek kita bisa lihat mana yang bagus, mana yang tidak ya. Nah, ya seperti ini yang bagus ya, yang bagus juga. Kalau elektrolitik atau elko yang biasa ya seperti ini ya, sering kita lihat di pasaran ya. Nah, ini contohnya nih yang Semicon ya, Jepang punya ya.
lumayan bagus lah, yang Chemicon atau Nichicon itu lumayan bagus ya, standar ya. Tetapi untuk yang high quality, nah ini high quality yang film juga ya, ini yang Philips ya, ini Philips, ini juga Philips ya, ini Philips, ini Wima, ini AVC ya. Jadi ada macam-macam dari produksinya ya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih detail lagi untuk power supply SMPS. Kapasitor itu dipakai, jenisnya disiapkan sesuai dengan fungsi rangkaian yang akan dibangun ya. Jadi kalau misalnya untuk power supply SMPS yang dipakai biasanya untuk yang elektrolitik kapasitor yang aluminium, yang seperti ini untuk filter. Lalu yang MKP seperti ini ya, MKP ya. Nih, lalu yang keramik yang kecil-kecil itu sebagai NC untuk membuat noise ya, gitu ya. Jadi untuk yang kertas ya, kita tidak lihat ada kapasitor kertas di sini ya. Kemudian tantalum juga tidak ada, dan polyester juga tidak ada, yang ada MKP dan keramik ya. Jadi itu biasanya yang dipakai di power supply SMPS. Ya, kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kapasitor kita yang rusak kita temukan adalah MKP, lalu kita tidak ada nilainya yang kita dapat untuk penggantian MKP, apakah bisa diganti dengan MKC? Bisa ya, MKP atau MKT bisa diganti dengan MKC. Yang penting kapasitasnya sama, rating tegangannya sama, dan toleransinya sama ya. Itu, dan ukuran, tentu saja ukuran fisiknya sama ya, dan bisa masuk ke PCB-nya. Jadi tidak masalah ya, dan tegangannya itu juga harus sama untuk AC atau untuk DC ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, tentu saja mungkin kalau beli dari MKC-nya akan lebih mahal ya dibanding MKP, dan tergantung daripada mereknya juga. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya tidak menemukan ada tulisan MKP 103 atau 2,2, bisa juga diganti dengan MKC 2,2 mikrofarad 400 volt. Itu ya, tidak masalah karena ini sama-sama non polar. Demikian juga kapasitor untuk elektrolitik, kecuali untuk penggantian sebagian, misalnya diusahakan untuk mengganti kapasitor elektrolit itu adalah yang kualitasnya setara ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Makro punya power supply SMPS kapasitornya rusak seperti ini, mereknya BC, lalu teman-teman mau ganti dengan yang model begini ya, jadi tidak setara ya. Setara pasti nanti ada efeknya di bagian output ya. Itu jadi apalagi nanti dari output power supply itu akan dikonek untuk menyalakan atau untuk bebannya yang memang khusus ya. Jadi ya tidak boleh diganti ya, paling tidak harus diganti dengan kapasitor walaupun beda merek tapi dengan setara dan nilainya harus sama, gitu ya. Oke, jadi untuk kali ini kita sudah lihat tadi jenis-jenis kapasitor berdasarkan materialnya, kemudian nilainya bisa dirubah atau enggak, kemudian dari elektriknya kita udah jelaskan, kemudian cara bacanya, dan kapasitor apa saja yang ada di power supply SMPS ya. Ini untuk video kita di part 2 ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk part 3 kita akan bahas lagi untuk komponen yang lain ya. Oke teman-teman, sebelum beranjak ya dari videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Nanti kita akan upload lagi untuk part yang ketiga untuk power supply SMPS, dan setelahnya mungkin akan ada video yang lain ya, yang bukan SMPS. Jadi banyak nanti video-video yang kita upload yang berhubungan dengan elektronik yang berguna untuk teman-teman sahabat Makro sekalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.